إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ridho Muhammad dalam pelajaran bahasa Arab. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-8, bab yang keempat. Kemarin kita sudah membahas mengenai harful jar dan domir, dan juga sudah sampai pada latihan pertama nomor 11. Sekarang kita lanjutkan ke latihan yang kedua. Di sini ada perintahnya, Iqra' waktub ma'adobati awakhiril kalimati. Iqra' bacalah, waktub dan tulislah, ma'adobati dengan mengharokati, awakhiri setiap akhir al-kalimati kata-kata. Jadi di sini ada isim yang belum berharokat dan belum berirob. Kita diminta untuk memberikan harokat dan juga menentukan irobnya. Apakah dia marfu atau majrur yang telah kita pelajari sebelumnya. Al-madrasatu. Al-madrasatu artinya adalah sekolah. Bisa juga al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu artinya adalah guru. Susunan hurufnya adalah sama. Tapi nanti apakah dinamakan al-madrasah atau al-mudarrisah tergantung dari konteks kalimatnya, tergantung dari mana kata tersebut ditempatkan. Jadi bisa dua kemungkinan, ini bisa al-madrasatu, bisa juga al-mudarrisatu. Lanjut, di sini ada fil madrasati. Fil madrasati artinya adalah di dalam sekolah, dan i'rabnya harokat huruf terakhirnya dia adalah majrur, yaitu kasroh tanpa tanwin. Fil madrasati. Kenapa tanpa tanwin? Karena al-madrasah telah didahului oleh alif lam, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya, fil baiti. Fil baiti. Fil baiti artinya di dalam rumah. Harokat terakhirnya, i'rabnya adalah kasroh, karena didahului oleh harful jar yaitu fi. Karena didahului harful jar, maka isimnya berubah menjadi, i'rabnya berubah menjadi kasroh. Selanjutnya, al-baitu. Al-baitu artinya adalah rumah ini. Al-baitu artinya adalah rumah ini. Dan dia termasuk isim yang ma'rifah. Isim yang ma'rifah, seperti yang telah kita pelajari di bab yang ketiga. Selanjutnya, al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu artinya adalah kamar ini atau ruangan ini. Al-hammamu. Al-hammamu. Al-hammamu artinya adalah kamar mandi. Selanjutnya, fil matbakhi artinya adalah di dalam dapur. Selanjutnya, al-maktabu. Al-maktabu. Al-maktabu artinya adalah meja ini. Harokat huruf terakhirnya adalah marfu atau domah tanpa tanwin. Dia tidak boleh ditanwin karena al-maktabu telah didahului oleh alif lam. Selanjutnya, alal maktabi. Alal maktabi, di atas meja. Alal maktabi artinya di atas meja. Alal kursiyi. Alal kursiyi, di atas kursi. Harokat huruf terakhirnya menjadi kasroh karena ada ala yang artinya adalah di atas. Jadi sampai pada pelajaran hari ini kita sudah mengenal dua harful jar, yaitu fi yang artinya di dalam dan juga ala yang artinya di atas. Selanjutnya, as-sariru. As-sariru artinya adalah ranjang ini atau kasur ini bisa. As-sariru artinya adalah ranjang ini. Kemudian, alal kitabi. Alal kitabi artinya adalah di atas buku ini. Alal kitabi artinya adalah di atas buku ini. Fil masjidi. Fil masjidi artinya di dalam masjid. Cukup mudah kawan-kawan. Bila kawan-kawan benar-benar mengikuti setiap apa yang saya sampaikan, insya Allah latihan yang kedua ini bisa diisi, bisa dilewati dengan mudah dan dipahami dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke latihan yang ketiga. Sini ada perintahnya, Iqra' waktub. Baca dan tulislah. Wahid
Di sini semuanya tidak menggunakan harokat, tanpa harokat. Wahid, at-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Kita terjemahkan, at-talibu artinya adalah murid. Artinya adalah murid. Fil jami'ati artinya di dalam kampus. Maka bila diartikan secara sempurna, at-talib ini bisa bermakna dua, bisa murid, bisa mahasiswa. Karena dia digandengkan dengan kalimat fil jami'ati, maka at-talibu artinya adalah mahasiswa. Bila at-talibu ini digandengkan dengan al-madrasah, maka diartikan sebagai murid atau siswa. Tetapi karena pada kalimat ini dia digandengkan dengan al-jami'ah, maka dia diartikan sebagai mahasiswa. At-talibu fil jami'ati. Mahasiswa itu di dalam kampus. Mahasiswa itu di dalam kampus. Itnan, ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu di dalam masjid. Laki-laki itu di dalam masjid. Salasa, aina tajiru. Aina tajiru. Di mana pedagang itu? Huwa fit dukani. Huwa fit dukani. Dia ada di dalam toko. Huwa sebagai domir dari at-tajiru, sebagai kata ganti dari at-tajiru. Lanjut, arba'ah, al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Pulpen itu di atas meja. Khamsah, aina Zainabu? Aina Zainabu? Di mana Zainab? Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Zainab ada di dalam kamar. Kita lihat di sini, Zainab dia adalah nama perempuan. Walaupun tidak diakhiri ta marbutoh, tapi kita tahu bahwa Zainab adalah nama perempuan. Maka domirnya menggunakan kata ganti hiya. Domirnya menggunakan kata ganti hiya. Dan i'rab harakat huruf dari Zainab tidak boleh ditanwin. Zainabu, Aminatu, yang telah kemarin kita pelajari Aminatu. Sekarang ada Zainabu. Nanti kita akan jelaskan setelah pelajaran ini insya Allah. Kenapa dia tidak boleh ditanwin. Sittah, ainal waraku? Ainal waraku? Di mana kertas itu? Di mana kertas itu? Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Kertas itu ada di atas meja. Kertas itu ada di atas meja. Al-waraku dihukumi sebagai muzakkar. Maka kata gantinya juga menggunakan kata ganti muzakkar, yaitu huwa. Kita lanjut ke yang nomor 7, sab'ah. Ainal mudarrisu? Ainal mudarrisu? Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Di mana guru itu? Di mana guru itu? Nah, kita jawab, guru itu ada di dalam kelas. Al-faslu artinya adalah kelas. Dan huwa menggantikan kata ganti sebagai al-mudarrisu. Di ainal mudarrisu kita jawab huwa fil fasli. Selanjutnya samaniyah 8. Aina Yasirun? Aina Yasirun? Di mana Yasir? Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. Yasir ada di dalam toilet. Yasir ada di dalam toilet. Jadi al-mirhad lebih spesifik dibanding al-hammam. Al-hammam dia adalah kamar mandi secara umum, lebih lengkap. Sedangkan al-mirhadi dia hanya khusus toilet, hanya khusus untuk buang air kecil seperti itu. Jadi al-mirhad dia ada tempat khusus toilet. Sedangkan al-hammam dia lebih luas, yaitu kamar mandi secara umum. Selanjutnya 9, tis'ah, asyamsu wal qamaru fis sama'i. Asyamsu wal qamaru fis sama'i. Matahari dan bulan ada di langit. Matahari dan bulan ada di langit. Terakhir, asyara, man fil fasli. Man fil fasli. Siapa yang ada di dalam kelas? Siapa
yang ada di dalam kelas, fil fasli. Atau bisa juga al-faslu ini adalah ruangan. Al-faslu ruangan atau kelas. Al-faslu. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Kita akan jelaskan mengenai nama-nama mudzakkar dan nama-nama muannats, nama-nama untuk laki-laki dan nama-nama untuk perempuan. Dan kaidah yang utamanya adalah nama perempuan itu tidak boleh ditanwin. I'rabnya tidak boleh ditanwin. Harokat huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Kita langsung lihat ke contohnya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Lihat, semua harokat terakhirnya ditanwin untuk nama laki-laki. Dan kita lihat contoh untuk nama perempuannya. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Semuanya tidak ditanwin untuk nama perempuan. Dan di sini ada dua nama perempuan yang tidak diakhiri tak marbutoh, yaitu Zainabu dan Maryamu. Walaupun tidak diakhiri tak marbutoh, tapi kita tahu bahwa itu adalah nama perempuan, jadi tetap tidak boleh kita tanwin. Zainabu, Maryamu. Dan untuk yang lainnya juga tidak boleh ditanwin. Aminatu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Di sini ada perintahnya. Iqra waktub ma'adobati awakhiril kalimati. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah. Ma'adobati, dengan mengharokati awakhiri, setiap akhir al-kalimati, kata-kata berikut. Ini ada nama-nama yang telah kita pelajari. Kita diminta untuk memberikan harokatnya, apakah jadi tanwin atau tidak ditanwin. Kita langsung saja mulai. Hamidun, Hamidun, Zainabu, Zainabu. Tidak boleh ditanwin untuk nama perempuan. Aminatu, Aminatu, Ammarun, Ammarun, Sa'idun, Sa'idun, Fatimatu, Fatimatu, Maryamu, Maryamu, Aliyun, Aliyun, Khalidun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Muhammadun, Sofiyatu, Sofiyatu, Khadijatu, Khadijatu. Cukup mudah teman-teman membedakannya. Kaidah dasar yang perlu diingat adalah bahwa setiap nama perempuan tidak boleh ditanwin. Kita langsung lanjut. Ini adalah bagian ba dari pelajaran keempat. Di pelajaran sebelumnya di bagian alif, kita sudah dikenalkan dua harfu jar yaitu fi dan ala. Sekarang di bagian yang ba ini kita dikenalkan dua lagi yaitu min dan ila. Min artinya adalah dari, sedangkan ila artinya adalah ke. Min artinya adalah dari, sedangkan ila artinya adalah ke. Sekarang kita langsung ke materinya. Al-baitu, rumah ini. Minal baiti, minal baiti, dari rumah ini. Al-masjidu, al-masjidu, masjid ini. Ilal masjidi, ilal masjidi, ke masjid ini. Di bawah ada percakapan, kita langsung lihat percakapannya. Al-mudarrisu, al-mudarrisu, min aina anta, min aina anta. Di sini kita lihat ada sebuah peta, dan ini peta negara Jepang. Nah, kita dijawab oleh Muhammad, Muhammadun, ana minal Yabani, ana minal Yabani, saya dari Jepang, saya dari Jepang. Jadi Yabani adalah negara Jepang. Selanjutnya al-mudarrisu, bertanya kembali. Wa min aina ammarun, wa min aina ammarun, dan dari mana Ammar, dan dari mana Ammar. Di sini dijawab huwa minas sini, huwa minas sini. Ammar berasal dari Cina. As-sini adalah Cina. Dan huwa ini adalah kata ganti dari
Ammarun. Kata ganti dari Ammarun. Bila yang sebelumnya anta, maka kata gantinya adalah ana. Dijawab dengan ana. Anta ini sang mudaris bertanya kepada Muhammad. Maka Muhammad menjawab langsung dengan ana. Dan di pertanyaan yang kedua, mudaris bertanya kembali kepada Muhammad. Tapi objek pertanyaannya adalah Ammar. Objeknya adalah Ammar. Maka kata gantinya domirnya menggunakan huwa. Selanjutnya, al-mudaris bertanya kembali, wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Dan dari mana Hamid? Dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Hamid dari India. Al-Hindu adalah India. Huwa minal Hindi. Selanjutnya, al-mudaris, aina Abbasun? Aina Abbasun? Maka Muhammad menjawab khoroja. Khoroja. Khoroja ini adalah fi'il yang artinya adalah kata kerja untuk lampau. Fi'il madi. Khoroja artinya adalah dia telah keluar. Dia telah keluar. Di Abbas telah keluar. Ya, dijawab cukup dengan khoroja. Dijawab cukup dengan khoroja. Tidak perlu dengan seperti yang di atas, huwa minal Hindi atau huwa minal Yabani. Cukup dengan khoroja. Kenapa? Karena khoroja ini telah mewakili beberapa aspek, telah mewakili beberapa subjek, yaitu telah mewakili siapa pelakunya, kapan waktu terjadinya, dan sedang apa pekerjaannya. Jadi fi'il ini, khoroja ini telah mewakili pelakunya yaitu Abbas. Waktunya telah lampau dan pekerjaannya adalah keluar. Jadi bila diartikan secara lengkap, khoroja artinya adalah Abbas telah keluar. Abbas telah keluar. Aina Abbasun khoroja, yang artinya adalah Abbas telah keluar. Selanjutnya ditanya kembali oleh mudarris, aina zahaba? Aina zahaba? Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Zahaba ini juga adalah fi'il madi. Khoroja dan zahaba adalah dua fi'il madi. Jadi sampai pada bab ini, selain isim, kita juga sudah dikenalkan sedikit mengenai fi'il. Sedikit mengenai fi'il. Dan insya Allah ini mudah karena belum terlalu banyak fi'il-fi'il yang kita pelajari. Baru pada isim. Fokusnya baru pada isim. Di sini tanya oleh al-mudaris, aina zahaba? Zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Abbas telah pergi ke al-mudir. Mudir ini adalah pimpinan. Maka al-mudaris kaitannya dengan sekolah, maka al-mudiri adalah kepala sekolah. Jadi artinya adalah zahaba ilal mudiri. Abbas telah pergi ke kepala sekolah. Zahaba ilal mudiri. Abbas telah pergi ke kepala sekolah. Wa aina zahaba Aliyun? Wa aina zahaba Aliyun? Dan kemana Ali pergi? Dan kemana Ali pergi? Maka dijawab oleh Muhammad, zahaba ilal mirhadi. Zahaba ilal mirhadi. Ali telah pergi ke toilet. Ali telah pergi ke toilet. Kita lihat di sini sebelah ada gambar toilet, yaitu al-mirhadu. Al-mirhadu adalah toilet. Selanjutnya kita akan coba satu latihan pada pertemuan kali ini. Tamarinu, latihan-latihan. Di at-tamrin awal, kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya bisa berkaitan dengan percakapan yang telah kita pelajari di atas, atau teman-teman bisa juga menjawab dengan jawaban yang berbeda sesuai dengan penguasaan mufradat teman-teman untuk melatih penguasaan mufradat teman-teman. Di sini ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut. Wahid, min aina anta? Min aina anta? Ana minal Yabani. Ana minal Yabani. Dari mana Anda? Dari mana Anda? Saya dari negara Jepang. Saya dari negara Jepang. Itnan, a'anta minal Filippini? A'anta minal Filippini?
Apakah Anda dari Filipina? Apakah Anda dari Filipina? Alif di awal ini artinya adalah apakah, ya. Jadi secara sempurna artinya adalah apakah Anda dari Filipina? Bila jawabannya na'am, maka kita cukup jawab na'am. Ana minal Filipini. Na'am, ana minal Filipini. Tetapi bila jawabannya adalah tidak, kita jawab la, ana minal Hindi. La, ana minal Hindi. Tidak, saya dari India. Salata, man minas sini. Man minas sini. Siapa yang dari Cina? Siapa yang dari Cina? Maka kita jawab Ammarun minas sini. Ammarun minas sini. Ammar dari Cina. Ammar dari Cina. Selanjutnya arba'ah, min aina Hamidun. Min aina Hamidun. Dan dari mana Hamid? Dari mana Hamid? Maka kita jawab Hamidun minal Hindi. Hamidun minal Hindi. Hamid dari India. Selanjutnya khomsah 5. Aina dhahaba Abbasun. Aina dhahaba Abbasun. Kemana Abbas pergi? Kemana Abbas pergi? Maka kita jawab dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Kita jawab Abbas telah pergi ke kepala sekolah. Abbas telah pergi ke kepala sekolah. Cipta dhahaba Aliyun ilal mudiri. Dhahaba Aliyun ilal mudiri. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Bila jawabannya iya, maka kita jawab na'am. Dhahaba ilal mudiri. Na'am. Dhahaba ilal mudiri. Bila jawabannya tidak, maka kita jawab la. Dhahaba ilal mirhadi. La. Dhahaba ilal mirhadi. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pelajaran kita yang keempat. Insya Allah besok pertemuan yang ke-9 adalah pertemuan yang terakhir untuk pelajaran yang keempat. Dan besok di pertemuan yang ke-9 saya akan coba berikan kesimpulan atau rangkuman dari apa saja yang telah kita pelajari di pelajaran yang keempat ini. Dan sampai sini saya tekankan kepada teman-teman untuk mengulang-ulang pelajaran dan juga menghafal mufrad-mufradat, menghafal kosakata-kosakata. Karena semakin banyak perbendaharaan kosakata, semakin baik kita dalam menguasai bahasa Arab. Insya Allah Allah mudahkan urusan kita. Kita tutup, yang benar datang dari Allah, yang salah adalah kesalahan dan kebodohan saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.